Begitu juga dengan pihak berantas yang berkesempatan hadir pada hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan sahabat kepala desa di Kecamatan Hutan, ada kelompok Sadar Wisata Batu Sangkahawan lengkap gemilang. Ada ketua, ada wakil ketua, ada sekjen, mantap. Singkatnya hadirin yang sama-sama saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita dapat bersilaturahim terkait dengan beberapa hal yang perlu kita diskusikan pada hari ini, terkait juga dengan adanya surat Bupati Sumbawa yang ditujukan kepada camat Hutan. Saya akan bacakan surat Bapak Bupati supaya diketahui oleh kita bersama. Surat Bupati Sumbawa nomor 100 datar 12 garing 178 garing Pem garing 2023. Sifat penting, tampilan satu bekas hal pengamanan aset bendungan Pringesilan ditujukan kepada yang terhormat camat hutan di tempat dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah dan keamanan bendungan Pringesilan di Kecamatan Hutan sebagai dampak dari banyaknya aktivitas masyarakat di sekitar area bendungan. Maka dengan ini diminta kepada saudara untuk mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan melaporkan perkembangannya sampai dengan terbentuknya kelembagaan pengelola bendungan atau kelembagaan lain pasca kerjasama antara pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 Provinsi NTB. Demikian untuk maklum dan dilaksanakan. Bupati Sumbawa Dr. Manus Haji Muhammad Abdullah. Tembusan disampaikan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Barat, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar. Ini dasar kita dapat hari ini sehingga kita bisa saling berkomunikasi dan untuk diketahui oleh pihak baik BWS maupun pihak pelaksana, yakni pihak PT Lantas Adi Bayar. Nah, sehingga tidak lagi kita ada persoalan koordinasi nanti kita di lapangan, karena senyatanya bendungan ini adalah milik kita bersama, warga hutan, warga Kabupaten Sumbawa. Nah, tentu dengan beberapa kali kita bersama kepala desa, bersama Pak dan Ramil, Pak Kapolsek juga kita sampai saat ini warga kita, baik warga kita sebagai tentu daerah-daerah spot pemancingan itu ya, sangat itu di area bentangan bendungan lihat dan kita amati justru spillway dan bentangan itu tempat berserakan di situ. Nah, cuman seperti bentangan disampaikan kepada baik pihak pelaksana maupun pihak BWS selaku yang memberi kewenangan pekerjaan kepada pihak atas. Karena pun kami tidak mau masyarakat khususnya Kecamatan Hutan maupun Kabupaten Sumbawa yang keberadaan Pringesilan ini pemanfaatannya tidak sampai target yang diharapkan. Nah, tentu kerjasama kita ini sangat kita harapkan baik maupun nanti tentu dengan keberadaan bendungan Pringesilan itu kami pun senantiasa berkoordinasi
karena sesuatu wisata itu masyarakat baik hutan Kabupaten Sumbawa bahkan masyarakat di luar Kabupaten Sumbawa ingin melihat keindahan dari Bendungan Beringin Silat. Kami berharap juga nanti kepada pihak baik BWS maupun pihak lainnya OP di sana untuk memberikan peluang juga kepada kita, tentu dengan kesepakatan yang kita bangun nantinya. Karena ini dengan kunjungan masyarakat pun juga kami inginnya kita bisa fasilitasi. Kasihan juga masyarakat yang datang dari jauh ingin melihat keindahan Bendungan Beringin Silat yang telah diresmikan oleh Presiden Jokowi. Kami selaku aparat teritorial melalui Koramil 160709 sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang ada di sini sepenuhnya mendukung pelaksanaan kegiatan pengamanan dalam hal ini untuk ketertiban dan kelangsungan bendungan ini tetap nyaman untuk dikunjungi, nyaman untuk kita tetap melaksanakan kegiatan aktivitas pariwisata di tempat itu. Tentunya ini membutuhkan proses pengamanan. Tetapi selain dari proses pengamanan, saya juga mohon maaf ini Pak Camat terkait masalah pengamanan aset-aset. Sebenarnya ini bukan domain saya, tetapi kita juga berkewajiban karena selaku Forkopimda yang ada di sini juga berkewajiban untuk ikut peduli dan mau tahu dengan aset-aset yang ada di atas. Jadi sampai saat ini mohon maaf Bapak-Bapak yang dari Belanda maupun BS, saya tidak tahu jumlahnya berapa banyak yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah dan apa-apa saja yang itu kan kami tidak tahu. Nanti mohon penjelasan agar Bapak-Bapak kepala desa kita yang mempunyai lapak di sana, yang kesehariannya Bapak kepala desa ini selalu boleh dibilang standby di wilayah Bendungan Beringin Silat. Kenapa demikian? Karena selain mereka melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku kepala desa, beliau juga diharuskan atau diberikan tempat untuk melaksanakan penjajakan kuliner atau berkaitan dengan lapak yang sudah disiapkan 9 tempat itu yang ada di Bendungan Beringin Silat. Kemudian yang berikutnya terkait masalah aset ini ada juga laporan ke kami selaku aparat keamanan baik ke Polsek juga ke Pak Waka, ke Pak Kapolsek terkait hilir mudiknya masih keluar masuknya barang-barang material yang keluar masuk seperti pasir, batu, mungkin terus termasuk sekrap. Apa statusnya mas? Sekrap ya sekarang kalau sudah barang-barang yang itu atau barang masih barang utuh itu mas? Barang seperti besi, seperti apa itu mas? Bekas pakai sekrap, masih masuk sekrap mas ya. Nah, jadi setahu saya pernah di Sumbawa Barat juga di MNT itu sekrap itu apabila sudah diserahkan semua pemerintah daerah tidak ada lagi dari pihak MNT. Misalnya contoh di Sumbawa Barat pihak MNT ikut campur dalam sekrap itu, tapi mungkin sudah diambil alih oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini sama juga kita di sini, apabila itu sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, terus diberikan mandat kepada Pak Camat selaku pemangku wilayah di sini, harus kita jaga itu bersama Bapak Kepala Desa yang ada di sini terkait aset-aset yang ada di atas. Tadi Pak Camat menyampaikan juga kalau berapa banyak jumlah apa-apa saja yang ada di atas, nanti mohon dijelaskan supaya Pak Camat, kita yang ada di sini dan kepala desa dan tokoh masyarakat yang ada di sini mengetahui apa-apa saja yang masih ada di atas. Kemudian yang sampai saat ini yang masih bertahan di atas apa saja Pak, supaya jangan ada miskomunikasi apabila ada barang-barang yang keluar masuk melalui pintu tempat dan dilihat dan disaksikan oleh Bapak Kepala Desa kita ini dan masyarakat, keluar masuknya barang itu legalitasnya supaya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya pribadi melihat situasi yang ada di sini, belajar dari yang pernah terjadi di Sumbawa Barat, kemudian saya selaku unit dan komandan unit intel di sana Pak, tidak semua sekrap-sekrap itu dijual kepada pihak ketiga dalam hal ini, misalnya terkait masalah apa yang bisa digunakan oleh daerah seperti di Sumbawa Barat itu bisa dihibahkan kepada desa-desa yang memerlukan barang-barang itu melalui proses dengan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Ini saya ambil contoh Sumbawa Barat, saya belum tahu di sini.
Mudah-mudahan di sini desa-desa kita yang ada 9 desa, terutama yang ada di Kecamatan Hutan ini juga banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan proses pembangunan. Apakah bangunan yang sudah ada? Saya ambil contoh aja di Balai Berang. Balai Berang ini kantornya di belakang bagus, di depannya kan belum selesai. Mungkin ada yang perlu diperlukan, mungkin terkait dengan limbah yang ada di sana bisa dimanfaatkan, mungkin seperti besi beton, mungkin apa. Kira-kira itu contoh aja, Pak. Mungkin bisa dialihkan ke sana nanti. Termasuk mungkin dengan desa-desa yang lain yang sampai saat ini juga membutuhkan, cuma prosesnya itu bagaimana untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Nah, melalui kesempatan ini, selain kita berbicara masalah pengamanan, saya juga mungkin terlalu jauh masuk ke sana, tetapi tidak masalah, Pak. Ini kan untuk kepentingan kita bersama sini. Khusus untuk masalah pengamanan, kami siap melaksanakan pengamanan 1x24 jam jika diperlukan. Kemudian bagaimana mekanismenya nanti kita tunggu dengar dan kita musyawarahkan bersama supaya baik dari Koramil, dari Polsek maupun dari internal wilayah kecamatan sendiri, dalam hal ini melalui Satpol PP ada Pak Ajud dan ada juga Pak TNI kecamatan. Nanti kita bicarakan bersama. Kemudian teknisnya bagaimana pelaksanaan pengamanannya supaya pemerintah kabupaten tidak pernah memberikan larangan, tidak pernah melarang masyarakat kita untuk melaksanakan mancing. Mau mancing berkemah pun di sana 1x24 jam silakan, tidak ada larangan. Cuma setahu saya pernah di Ukulit, saya pernah di Bendungan Mamat, di Batu Bulan, tidak ada orang mancing di Tanggul, Pak. Ini mohon maaf, Pak. Tidak ada yang mancing, Pak Sapon, tidak ada yang mancing di Tanggul, Pak. Coba kita pergi ke Mamat, tidak ada orang mancing di Tanggul, Pak, hanya di depan kita saja. Nah, Tanggul itu rawan, Pak, ya, untuk longsor ya, apabila batu-batu yang disusun itu diinjak terus, Pak, ya, rawan. Nah, untuk itu nanti apabila Pak Darwis kita ini sudah bergerak juga melalui Pok Darwis, nanti kita juga minta supaya memberikan himbauan kepada masyarakat kita supaya mereka tuh memancing di tempat yang sudah kita tentukan. Dalam hal ini untuk Tanggul sebelah kiri, apabila kita berada di Tanggul, spot yang di tempat nama Bendungan Beringisila sepanjang di bawah perengan lembah atau gunung itu, bukit itu bisa kita gunakan untuk spot mancing. Hanya kapan, apakah kita dari Pok Darwis yang akan mengelolanya, silakan masalah nanti kita bicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Camat Hutan, Pak Ramil, Pak Sekjen, yang saya hormati rekan-rekan teman-teman para kades yang sempat hadir, dan Pak Kades orang bawah ya, orang bawah yang ada ya. Nanti Mas Sapon. Kalau Pak Sapon ya, perwakilannya. Iya. Yang saya hormati teman-teman dari BWS, PT Berantas Abipraya, dari PTK yang ada. Yang saya hormati kelompok sadar wisata Pok Darwis Kecamatan Hutan yang hari ini tidak sempat hadir. Alhamdulillah pagi ini, bukan pagi sebenarnya, sudah siang ya. Siang ini sudah kita bisa ngumpul untuk membahas masalah, kalau intinya ini pengamanan area Bendungan Beringisila. Jadi menyangkut pengamanan area itu secara menyeluruh. Pengamanan itu bukan pengamanan di pinggir saya, tapi pengamanan secara menyeluruh. Kami dari pihak keamanan seperti yang disampaikan oleh Pak Ramil juga sangat mendukung dan akan mendukung terus untuk upaya-upaya pengamanan ke depan kaitan dengan sudah diserah terima BWS ini dari BWS ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah kali ini sudah menyerahkan sepenuhnya proses bagaimana kedepannya kita menyikapi keberadaan dari BBS ini. Untuk itu saya pribadi berharap lewat kesempatan ini barangkali ada masukan, saran, sifatnya kita diskusi, terutama dari para kades, Pok Darwis,
bagaimana kita teknisnya ke depan untuk pelaksanaan pengamanan area. Pengamanan area ini banyak, termasuk aset-aset yang ada di lingkungan sana dan lainnya. Nah, yang kedua, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Camat, Pak Danrani, kaitan dengan aset yang ada sekarang. Tentunya kalau sudah ada penyerahan dari pihak WWS ke pemerintah daerah, aset-aset yang ada di sana sudah menjadi aset dari pemerintah daerah. Dan kaitan dengan ini, dari teman-teman mungkin PT Perantas ya, terus dari pihak WWS juga masih kita lihat mungkin ada bawa barang atau apa jenisnya material ke sana dari dalam. Nah, ini masuk dalam kategori perusahaan yang pribadi atau gimana? Nanti kita tolong penjelasannya. Dan kedepannya kalau memang masih ada barang-barang atau aset dari PT Perantas, nanti saya minta untuk kita komunikasi dengan Pak Camat, dengan Pak Kapolsek maupun Pak Danram ya, supaya apa? Kita bisa sama-sama memantau monitor ya. Yang berikutnya saya berharap kepada ketua pengurus dari Pokdarwis dalam hal ini supaya bisa memberikan masukan, saran kira-kira bagaimana langkah kita ke depan masalah temuan-temuan yang di sana yang ada saat ini, masalah barangkali kerawanan baik di area ini, tapi karena ada kegiatan di Polsek Terir, ada penyuluhan hukum dari Polres Sumbawa yang dari Polsek Terir, akhirnya saya diminta tolong kami sehingga di dalam pertemuan pada siang hari ini kita dapat mendapatkan solusi yang terbaik baik dari kami sebagai yang diberikan mandat oleh Bupati maupun sebagai pengelola nanti terutama BPS maupun Perantas. Tadinya kita lupa ada NK, sepertinya kita kembali dengan NK karena di situ ada NK dan BPS. Tapi tidak ada masalah, tolong nanti disampaikan melalui BWS karena BWS selaku pengendali di sana sehingga informasi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami Pak jujur tidak bisa memberi solusi. Data cuma kita bisa mencatat semua masukan-masukan. Nanti senapat Ya, apa ada itu betul apa ya mau melampaui kapasitas pembukaan ya. Mana yang Anda tahu ya. Atau ya. Izin Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak-Bapak. Kami selaku pelaksana dari Bendungan Gunung Sila ini telah diundang ke acara rapat koordinasi lah. Mungkin dari surat yang kami terima di sini masalah pengamanan aset area bendungan. Nah, di sini mungkin saya selaku perwakilan dari pelaksana dari Paket 1 dari PT Berantas Lebih Raya, di sini mungkin saya bisa menjelaskan, nanti bisa saya catat apa semua yang mungkin bisa kami kerjakan. Kita mungkin koordinasi lah di sini, nanti mungkin ke BWS juga selaku
penanggung jawab ke sana, yang pastinya setiap apa yang kami kerjakan pasti tanggung jawabnya ke WWS. Mungkin nanti selaku pengaman, mungkin ada kerjaan-kerjaan, mungkin di sini tanggung jawabnya kami sebagai pelaksanaan, di sana ada kerjaan-kerjaan mungkin yang minor yang mungkin masih kita kerjakan, itu yang mungkin menjadi tanggung jawab kami nantinya. Mungkin di situ bapak bisa lihat di lapangan nantinya ada kerjaan-kerjaan yang belum selesai, itu sepanjang tahun ini tetap menjadi tanggung jawab kami selaku pelaksana yang ada di sana, gitu Pak. Mungkin nanti selanjutnya mungkin diskusi mungkin dari Pak Camat nanti sendiri yang akan ini mungkin selaku ini pengamanan aset segala macam, mungkin itu yang nanti bisa kita diskusikan lah gimana baiknya biar nantinya ke depannya bendungannya sendiri aman lah. Di sana kan sebenarnya udah bagus, jadi gimana untuk ke depannya bisa terjaga dan untuk ke depannya lebih baik-baik. Ini itu Pak, terima kasih Pak. Ternyata tadi tidak bisa menjelaskan secara detail ya, tapi dengan paling tidak informasi ini bisa tersampaikan ke pimpinannya. Sebenarnya pihak pimpinan langsung ada satu dengan kita, sehingga apa ini nyambung informasinya, sehingga apapun yang menjadi harapan masyarakat maupun rekan-rekan Kades itu tidak apalah, mungkin tolong nanti. Kemarin saya hadir pada saat Pak Bupati secara gamblang menjelaskan bahwa seluruh aset akan diserahkan secara penuh kepada pemerintah pusat. Ini yang sebenarnya kita perlu diberantas akibatnya. Tapi berbicara mengenai aset yang ada di bendungan sekitar, tapi mana yang dahuluan better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi kenapa saya sampaikan ini, karena beberapa bulan sebelum Pak ini sudah terdengar semua itu sudah ada banyak yang dibongkar, kemudian material yang ditawarin kemana-mana, dan saya ditawarin masalahnya Pak itu, jadi kita tahu persis gitu ya. Jadi ada yang nawarin ini berarti sudah ada yang dibongkar, kan begitu sebenarnya. Bahkan sebagai perbandingan Pak, bangunan-bangunan lain yang dibuat termasuk semua biaya yang sudah ada di dalam situ. Jadi tidak perlu lagi aset-aset ini dari Rombo, Pak, itu sudah tidak perlu lagi, karena semua yang dibangun di sana menggunakan biaya yang sudah dianggarkan negara. Nah, apalagi ini kan Berantas ini kan salah satu punya BUMN, jadi alangkah tidak enak didengar sesama pemerintah saling baru saling reda misalnya Pak. Ya itu yang mungkin yang perlu jadi catatan kita. Jadi menyangkut dengan itu semua, saya pikir oke lah. Pecinta wisata yang sudah lama di BBS, ada Pak Sapor dan semuanya. Terima kasih Pak Camat, ini pertama kali kita meluruskan apa yang menjadi undang-undang kita semua. Dan seiring dengan regulasi yang sudah dikeluarkan, diteruskan yang kita sudah disampaikan oleh Pak Camat. Jadi sebagai kekuatan hukum kita untuk mempertanyakan masalah pasca diresmikan, pasca berakhirnya semua kegiatan perusahaan yang walaupun masih ada sisa masalah untuk 1 tahun pemeliharaan ya masih. Dan jadi dilema bagi kami, bagi kita semua, karena apa yang disampaikan oleh sahabat saya Pak Kades, bukan tadi Pak Jeko yang kerennya, memang itu karena beliau juga biasa kerja di
perusahaan bergerak di BUMN, apa bedanya? Nah ini soal ini dibiarkan nih Pak Camat, ada pembiaran ini masif terjadi dan seolah kita tidak dihargai sebagai pemerintah otoriter wilayah kecamatan ini Pak. Ini saja semua pembantu jembatan ini diinjak-injak kita ini. Nah karena itu regulasinya seolah ditabrak di semua tempat lainnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena isu-isu berkembang juga banyak terjadi penjualan di sana sini tidak jelas. Nah, apakah memang sampai sejauh itu perusahaan BUMN lakukan seperti itu? Nah, ini saya pertanyakan kepada pihak beratas, ya. Ini saya pertanyakan. Kalau memang itu diiakan, tidak masalah. Kalau itu tidak diiakan, berarti di sini terjadi ilegal di sini. Perlakuan yang tidak melanggar hukum di sini. Perlu kami jelaskan. Iya. Ini bagaimanapun kita sebagai pemilik bendungan Kecamatan Betan ini merasa bangga dan apa sudah oleh perusahaan. Nah, tapi ada beberapa hal yang sudah disampaikan tadi sahabat saya memang itu diluruskan. Nah, kami juga sebagai pemangku kebijakan yang ada di desa dipertanyakan oleh seluruh warga masyarakat. Kami yang kenal seolah-olah kami karena sini kok kali kok ini juga nama baik kami dicederai dengan adanya perlakuan seperti itu. Perlu diluruskan nih Pak dan Kabir Pejabat supaya kami tidak diskriminasikan oleh masyarakat. Karena kita kan politik kita melapor. Ada Bang Apol, Mas Sato, terima kasih banyak. Jadi terkait dengan pertemuan rapat koordinasi kita pada hari ini dari tindak lanjut dari pertemuan kita pada kami di Bapeda kemarin. Sebenarnya saya di Bapeda kemarin sudah berbicara masalah aset dan juga masalah kualitas dari pekerjaan itu. Tapi di sana kemarin itu bukan skedulnya, bukan tema rapatnya kemarin itu, jadi tidak hadir dari pihak perusahaan. Jadi di sini walaupun agak kecewa sedikit, kemarin waktu pertama datang proyek itu paket bendungan Berinci beberapa tahun lalu, kami melihat dan menerima para petinggi-petinggi. Jadi di situ kita kenal Pak Sofian, Pak Slamet, Pak Dwi dan juga Pak Darto yang lebih viral ya, seperti selebritis Pak Darto dan ada yang lain di tahun kemarin itu. Nah, jadi sekarang itu kita tidak tahu mungkin beliau di mana Pak, mohon maaf koordinasinya sudah putus sekarang ini dengan kita, pemerintah desa dan juga pemerintah kecamatan. Nah, jadi sekarang ini agenda ini sebagai perwakilan BWS. Jadi ada yang perlu kami tanyakan nanti, mungkin sebagai pengantar dulu. Jadi ada 3 hal Pak yang perlu kami pertanyakan dan juga kami beri informasi di sini sesuai dengan tema kita. Pertama adalah yang paling penting bagi saya adalah kualitas pekerjaan. Ini sangat penting karena sudah viral di tengah-tengah masyarakat ini. Kalau mama anak-anak sudah tahu, kami laku kabinet berani tenggelam bendungan air, apalagi di Kaliwang di KSP kemarin sudah ada air yang melimpah, ya akhirnya masuk ke pekarangan warga. Walaupun itu tidak terjadi karena ilmu pengetahuan teknologi sudah ada di perusahaan itu dirancang untuk sekian puluhan tahun. Tapi kita harus waspada. Karena kami turun ngecek kemarin itu, Adinda atau saudara-saudara, kemarin itu banyak masih kasat mata itu. Belum yang di dunia maya, yang dunia ketiga yang tidak kita ketahui harus pakai alat. Apa itu? Pertama mendemnya, bentangannya. Yang kedua itu yang di batu itu kesananya orang memancing itu sudah turun karena itu tanah diisi. Akhirnya pada ramai bangunan itu miring sebelah. Kita lihat kita sudah foto itu. Belum yang lain-lain masukan ke kami, ada juga dari pekerja-pekerja di sana, bahkan kayak sopir kemarin. Ternyata betul saya bilang itu. Sopir yang dipecat kemarin itu kan yang dikeluarkan di PHK, mohon maaf mungkin saya terlalu kasar itu bawa tanah, campuran dan sebagainya. Tidak mengenai ini baru terbukti apa iya apa benar itu. Jadi sekarang ini sudah kelihatan dia kan belum 1 tahun ini. Jadi walaupun sekarang ini pihak kecamatan menyerahkan ya, kecamatan mohon maaf ini, tapi setidak-tidaknya kan harus diperbaiki dulu baru kita menerima khusus kualitas pekerjaan ini. Belum yang lainnya, belum rumputnya ini. Rumputnya itu kan
seharusnya dilem tapi kan jatuh di situ. Kita lihat ini. Terutama dari apa yang disampaikan oleh semua kepala desa yang 3 orang tadi, berawal dari itu semua, saya pribadi pun dan atas masyarakat menyatakan bahwa pekerjaan saudara Pak Camat, Pak Kamil, Polsek, dan juga dari pihak Lantas dan BWS, tepatnya handle kita semua. Saya di sini berbicara tentu sebagai orang tua, di antara mereka supaya ada nyaman-nyaman sedikit. Tolong dibenahi ketika saya salah berbicara. Maka saya coba menempatkan diri saya yang pertama di sini. Kalau Pak Kapolsek tadi